Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rabanan Anan Multi dengan NIM 2410511075. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta angkatan tahun 2024. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Informatika. Saya adalah calon anggota KSM Android tahun 2024, bidang studi backend. Nah, di sini saya akan menunjukkan program API saya sebagai syarat kelulusan calon anggota KSM Android bidang backend. Nah, jadi di sini saya ada program API, di mana program API ini bertujuan untuk mencari data dari suatu player atau karakter yang ada di dalam game. Nah, jadi program ini fungsinya adalah untuk seorang developer atau admin untuk bisa mencari data player atau NPC yang sedang dibuat agar lebih mudah. Jadi ini dapat membantu dalam memanage suatu permainan atau juga dalam pengembangan suatu game baru. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan fungsi-fungsi endpoint yang saya miliki. Di sini ada melalui Postman. Pertama adalah create player. Create player di sini berfungsi untuk menciptakan player baru. Nah, di sini saya sudah ada contohnya. Sini saya akan membuat player baru bernama Nerissa dengan rasnya adalah succubus dan juga gendernya adalah female. Apabila saya ketik send, maka akan terbuat karakter baru bernama Nerissa, di mana setiap pembuatan karakter baru akan memiliki ID sendiri masing-masing di sini dengan 5 digit kombinasi alfanumerical. Kemudian dengan base levelnya ada level 1 setiap pembuatannya. Nah, di sini rasnya sudah jelas, ada succubus, gendernya female. Dan di sini tiap pembuatan karakter baru akan menerima 5 item random dari database item dan juga 1 item dari login days, di mana login days-nya secara default adalah 1. Di sini juga menunjukkan klaimnya apakah true atau false. Di sini juga ada balance player, yaitu mata uang yang dimiliki player, dan juga reward loginnya di sini di list. Nah, jadi bisa dilihat di sini data player ketika dibuat akan langsung disimpan di sini di player.json pada folder data. Kemudian item yang diberikan berasal dari folder database item di sini. Jadi dipilih secara acak. Nah, dikarenakan tiap pembuatan karakter ini memiliki 5 ID numerical alfanumerical yang berbeda, maka apabila saya membuat karakter dengan nama yang sama seperti ini contohnya, saya akan klik lagi, maka akan muncul nama yang sama, cuman nanti ID-nya akan berbeda. Bisa dilihat ID-nya berbeda sehingga developer tidak perlu mencari lagi dengan nama-nama yang sama, tapi akan mencari dengan ID playernya saja, yaitu di sini nanti. Nah, di sini kita lihat di sini ada read all player data. Fungsinya adalah untuk menunjukkan semua player yang ada di dalam database player.json yang telah saya tunjukkan tadi. Bisa dilihat 2 karakter baru kita di sini, 2 karakter kembar kita. Saya akan mengambil contohnya kedepannya adalah Nerissa Ravencroft dengan kode IN 0F8. Nah, kemudian di sini yang terbarunya ada update, di mana update di sini berfungsi untuk melakukan manipulasi terhadap data-data yang dimiliki oleh seorang player. Di sini dapat bisa dilihat di sini kita akan memanipulasi item, remove item, balance seorang player, level dan juga login days. Pertama kita akan melakukan input ID player 5 alpha 6 tadi di sini. Hilangkan kode petiknya. Nah, di sini apabila kita ingin menambahkan item, kita bisa melihat item yang dimiliki oleh si database dari items.js ini. Misal saya ingin menambahkan shield di sini ya. Saya ingin menambahkan shield nih di sini, shield. Saya ingin menambahkan shield. Pertama saya tambahkan tanda petik, kemudian saya ketik shield. Lalu di sini saya ingin meremove item dari Nerissa. Jadi di sini saya ingin lihat data dari Nerissa di sini. Nerissa yang saya ambil di sini adalah misal di sini ada ring gitu ya. Di sini ada ring. Sekali lagi dipastikan datanya sesuai dengan items.js tadi. Shieldnya berarti kapital ya. Ring. Dan juga di sini saya ingin menghilangkan nih ringnya nih di sini ya. Ring.
Nah, untuk fungsi balance ini dia adalah penambahan, sehingga apabila kita ingin ketik 50, maka balance-nya akan terus ditambahkan 50 berulang-ulang kali. Jadi di sini pentingnya adalah kita bisa melakukan plus atau minus. Apabila kita ingin mengurangkan balance-nya, kita tinggal tambahkan minus di depannya. Begitu juga dengan level. Level ini sama juga dengan ADV bergeraknya, dimana apabila kita ketik 5 maka dia akan plus 5 gitu. Nah, untuk login dev dia adalah assignment fungsinya. Jadi apabila kita ketik 4, dia bukan menambahkan 4 tapi merubah statusnya menjadi 4. Nah, di sini saya akan jalankan saja. Bisa dilihat di sini sudah berubah tuh. Level Nerifa yang awalnya 1 menjadi 6 karena ADV tadi ya. Di sini kita sudah tambahkan di sini untuk Nerifa kita tambahkan shield di sini tuh. Bisa dibaca ada shield di sini ya. Di sini ada shield. Kemudian karena dia sudah login 4 hari, maka item pertama di sini armor upgrade. Kedua ada big sword. Ketiga ada great shield. 4 ada health potion di sini ya, health potion yang menjadi item login days-nya. Nah, di sini uniknya apabila saya ingin menghapus item tadi, ring kan sudah hapus ya, hilang. Nah, ini akan saya matikan dulu. Saya kosongkan. Yang atas juga saya kosongkan. Nah, ini saya akan menunjukkan sistem lain. Contoh di sini saya ingin mengurangi levelnya 5 digit dan balance-nya saya kembalikan ke 0 ya. Nah, login days-nya akan saya maksimumkan ke 7. Bisa kita lihat, apabila saya maksimalkan ke 7, tetap saja item yang dimiliki tidak akan terduplikasi. Tidak akan terduplikasi. Dan apabila saya manipulasi ke angka awal, karena itemnya sudah diupdate tadi, jadi saya memang sengaja membuat meskipun sudah diutak-atik, tetap item yang ini akan di-record ke situ. Jadi tidak akan hilang juga. Dan bila saya kutak-atik lagi login days-nya kembali ke 4 gini, dia akan ada sistem yang mengecek apakah ada duplikasi atau enggak. Kalau misalnya ada duplikasi dari item login days, maka dia akan segera menghapus item yang duplikasi itu. Jadi ini memastikan bahwa player menerima login hadiahnya sesuai dengan hari yang diterima. Dan juga mencegah apabila kita tidak sengaja mengurangi login days-nya ke angka yang lebih rendah, item login days player tidak akan hilang kecuali apabila kita ubah statusnya di sini true dan false-nya gitu langsung di database nanti. Baik, kedua ada get player ID. Nah, di sini adalah fungsi mencari player melalui ID, dimana dia sebenarnya percabangan dari read all players ini. Kita bisa mencari player melalui ID-nya. Contoh ini di sini saya akan mencari Nerifa lagi. Nerifa yang pertama. Bisa dilihat di sini keluar Nerifa dengan namanya. Untuk levelnya negatif 9, maaf. Saya salah upload tadi ya. Maaf. Jadi 2 kali berarti tadi. Halo Papi, welcome. Papi Juju, welcome. Nah, sudah saya kembalikan. Oke. Ya, balance-nya sudah 0. Baik, di sini kita bisa lihat statusnya adalah seperti ini tuh ya. Jadi apabila kita mencari ID akan memunculkan ID dari player itu, namanya, levelnya, rasnya dan gendernya. Jadi di sini mencari dengan ID adalah sekali lagi untuk menghindari ada nama double. Jadinya tidak akan memunculkan 2 player tapi 1 player saja. Nah, ini adalah fungsi sama dengan read all player data, cuma di sini akan diurut berdasarkan levelnya. Di sini bisa kita lihat. Di sini semuanya level 1 ya. Jadi diurut dari paling atas. Apabila misalnya saya ubah Nerifa tadi menjadi levelnya, sekali lagi saya tambahkan 5 seperti itu ya. Oke. Player rank. Maka Nerifa akan muncul di atas ini, level 6. Dan misalnya sini di bawahnya ada karakter Albright. Albright ini sebentar, maaf. Albright ini dia ada di karakter kedua. Nih ya, Albright ya. Saya tambahkan levelnya. Sedikit mempersempit ruangan. Saya tambahkan levelnya 9 misal gini. Saya tambahkan levelnya 9. Maka ketika saya buat rank di sini, maka yang paling atas adalah Albright, kedua Nerifa, ketiga karakter-karakter lainnya sini yang belum saya upgrade.
Oke, kedua di sini ada get player by gender. Nah, di sini fungsinya juga sama untuk mempermudah mencari pemain, karakter atau NPC berdasarkan gender yang dimiliki misalnya. Jadi misalnya ingin membuat event khusus male atau misalnya ingin equipment khusus male atau female, bisa banget di sini lewat sini. Di sini untuk mengecek. Nah, di sini akan yang male saja. Di sini saya membuat 3 Henrietta. Oh iya, Henrietta saya buatnya. Henrietta, Albright, dan Doringo. Apabila saya buat female, maka akan keluar karakter-karakter lainnya nih yang female. Tuh ya, bisa dilihat. Di sini akan menunjukkan nama, level, dan rasnya saja. Kemudian ada get player by race. Nah, di sini adalah mencari karakter dengan rasnya. Sekali lagi ini bisa banget untuk memberikan suatu update tertentu atau misalnya ingin mencari sekelompok karakter player, sekelompok karakter NPC sesuai dengan rasnya saja. Misalnya di sini saya berikan Sukubus, akan keluar Suonyan dan Nerissa di sini karena dua-duanya Sukubus. Nah, ini item list, menunjukkan item apa yang dimiliki oleh seorang player dengan ID-nya saja. Di sini saya akan berikan ID-nya si Albright. Di sini akan menunjukkan nama, level, ras, dan item yang dimiliki. Kedua di sini ada get player balance, menunjukkan balance sekali lagi menggunakan ID. Saya akan memasukkan Albright di sini. Bisa dilihat Albright dengan level sekian, balance-nya adalah di sini saya bikin 50 dengan balance-nya sini currency-nya Spinaru ya. Nah, di sini ada lagi yang saya suka di sini sistemnya adalah login days. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengecek seorang player sudah berapa kali login dalam satu hari. Ini bisa banget untuk ngecek akun-akun tertentu apabila ditemukan suatu kejanggalan, misalnya dia mendapatkan item khusus login padahal dia belum login gitu kan. Ini bisa banget dicek di sini. Sekali lagi saya akan panggil Nerissa di sini. Di sini akan menunjukkan login days-nya Nerissa. Bisa dilihat login days-nya adalah 3. Maka ketika dia sudah login days-nya 3, kita cek di sini itemnya berapa gitu. Apakah ada misalnya. Nah, ini kan karena kita tadi sudah spam di 7 hari ya, jadi dia sudah terrecord di sini. Jadi apabila kita turunkan tetap dia tidak menghilangkan itemnya. Bisa dilihat. Nah, jadi di sini bisa dilihat, jadi kalau ada kecurangan misalnya nih, kok dia sudah dapat item login 7 hari pada login days-nya baru 3 nih, bisa banget dicek di sini. Nah, di sini ada fungsi delete player. Fungsinya apa? Untuk mendelete akun player atau akun NPC apabila sudah dinyatakan tidak diperlukan lagi. Misal contoh tadi saya membuat 2 karakter kembar yaitu Nerissa. Nah, di sini saya ingin menghilangkan Nerissa yang kedua nih. Saya mau menghilangkan Nerissa yang kedua. Saya tinggal copy paste ininya, ID-nya. Saya paste di sini. Nah, di sini akan ada tulisan player deleted successfully. Apakah benar? Maka kita akan cek dulu di sini. Membaca database D44TX tadi kalau nggak salah ya sebenarnya. Ya, D4TX. Kita lihat di sini. Sudah tidak ada lagi ya karakter dengan ID D4TX tuh. Sekarang cuma ada Nerissa dengan EN0F8. Nah, kurang lebih segitu aja hasil presentasi saya mengenai 11 endpoint saya dan project API saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.